Mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab pada hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 19 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, seorang ibu Lina, asal dari Bangka, dengan berlinang air mata menceritakan pengalaman hidupnya yang pahit. Setelah ia dicampakkan oleh suaminya, ia lalu kemudian keluar dari rumah dan mencari tempat tinggal. Di mana dia tinggal selanjutnya? Di kandang sapi, saudara-saudara. Ada sebuah kandang sapi yang tidak lagi digunakan, lalu kemudian dia meminjam tempat itu untuk jadi huniannya. Dia mencari triplek, dia mencari papan, lalu kemudian membuat dindingnya, dan dia mencari atap untuk memperbaiki bagian atap-atap yang rusak. Dia naik ke atas bagaikan laki-laki dan memperbaikinya. Dia berjuang untuk anaknya ada 2 orang laki-laki. Dia mencari nafkah setiap hari. Dia punya prinsip yang penting anak saya bisa makan. Apapun yang saya harus lakukan untuk kehidupan anak-anak saya. Saudara-saudara, dia mendidik anaknya, dia katakan, walaupun kita menderita, kita harus takut akan Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan Tuhan, sebab dialah yang mempunyai kehidupan kita di masa yang akan datang. Dialah yang akan memberkati kita, dialah yang akan menggiring kita. Begitulah dia membina anak-anaknya, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah anaknya tamat dari SMA, dengan uang yang ada yang dia kumpulkan, dia mengirim anaknya ke Jakarta. Dia bilang, pergilah, berjuanglah di Jakarta. Carilah apa yang bisa kamu kerjakan di sana, dan Tuhan akan memberkati kamu. Ingat satu hal ini, jangan lupa untuk berdoa, beribadah. Selalu harus takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ketika anak-anaknya berjuang dan berhasil, kedua-dua anaknya menjadi pengusaha, lalu mereka memboyong ibunya datang ke Jakarta, membelikan sebuah rumah. Saya selalu datang ke rumah itu, dan ibu itu tidak pernah untuk melupakan rasa syukur. Dia selalu berdoa, bahkan kalau kita datang, dia mengajak untuk kita membuat ibadah di rumahnya. Saudara-saudara, ibu ini tidak bisa baca, dia buta huruf. Ya, jadi kalau kita membawa buku atau liturgi, dia bilang saya tidak bisa baca. Tapi saya tahu lagu-lagunya. Jadi bayangkan lagu-lagu yang kita nyanyikan dia hafal, mau kidung jemaat ataupun lagu persekutuan, karena dia suka sekali mendengar lagu-lagu dan menyanyikannya, apapun lagu itu. Jadi saudara-saudara, itu penekanan dia. Dia bilang kepada anak-anaknya, kamu sudah berhasil anak-anakku. Dia perkenalkan kepada kami anak-anaknya, dan dia bilang, kamu nanti kalau sudah berkeluarga jangan lupa akan Tuhan. Kemudian dia pindah dari rumah yang dia tempati, karena anak-anaknya membelikan dia rumah yang lebih besar lagi, yang lebih bagus, dan dia tinggal di sana.
Jadi saudara-saudara, saya sangat terkesan dengan apa yang dia selalu katakan kepada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya sudah berhasil, mereka sampai hari ini selalu ingat akan ibadah, selalu takut akan Tuhan. Tema hari ini berbunyi, takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Saya akan mulai bahas dari ayatnya yang ke-21. Ayatnya yang 21 dikatakan begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Siapa yang tidak punya rencana? Semua kita punya rencana. Saudara-saudara, dalam pengalaman hidup kita ada banyak hal yang kita rancangkan, tapi tidak seperti yang kita rancangkan itu. Yang terjadi bukan seperti yang kita rancangkan. Tetapi jangan berkata bahwa Tuhan tidak memberkati rancangan kita. Sebab ingat, dari firman tadi dikatakan, dialah sesungguhnya Tuhan, bukan kita. Dia yang berkuasa untuk apapun terhadap hidup kita dan masa depan kita. Jadi dia akan melaksanakan segala rencananya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh firman. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh karena itu saya punya perenungan selalu berkaitan dengan hidup ini. Apa yang kita alami hari ini itu bagian dari rencana Tuhan. Jangan katakan Tuhan tidak berkuasa di dalamnya. Sekalipun apa yang kita hadapi itu bagian terberat dari hidup kita, ada rancangan Tuhan di dalamnya. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Jadi jangan seperti yang berkali-kali saya singgung, sudah masuk kuliah di universitas tertentu ya, lalu kemudian masih menggerutu, aduh bukan ini sekolah saya, kuliah saya bukan di sini Pak Pendeta. Saya sebenarnya punya cita-cita begini. Ada juga yang sudah punya pekerjaan, aduh Pak Pendeta ini bukan pekerjaan yang saya mau. Saya tadinya mau kerja di sini atau di situ. Ada juga yang sudah punya suami, dia bilang aduh sebenarnya ini bukan pacar saya dulu. Menyesal dia katanya. Ada juga yang menyesali istrinya atau menyesali, bahkan ada yang menyesali anak-anaknya. Saya menyesal punya anak seperti dia. Itu salah besar. Ingatlah bahwa banyaklah rancangan di hati kita, banyaklah rencana di hati kita. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Itulah sebabnya saya selalu mengimani dimanapun saya berada itu keputusan Tuhan yang harus kita jalankan. Saya melayani di gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta, saya percaya itu keputusan Tuhan. Dimanapun kita sekarang berada ada keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan itu kita jalankan. Kalau misalnya keputusan Tuhan itu kita anggap sebagai sesuatu yang menekan, yang membeban, pasti Tuhan sedang mengoreksi kita di situ. Jangan-jangan dia mau supaya kita berubah atau lain-lain sebagainya. Karena dulu saya pernah khotbah, Tuhan menghantam kita sebenarnya bukan karena kitanya, tapi karena dosa-dosa yang selalu kita perbuat di dalamnya. Dia membuat kita menderita bukan untuk menyiksa kita, melainkan untuk membuka mata kita bahwa kita harus sadar akan segala perbuatan dan pelanggaran kita. Yang bahaya itu udah tahu kita melakukan dosa, yang bertahan, sembunyikan. Saya punya banyak pengalaman dalam pelayanan saya. Orang yang menyembunyikan dosa itu akan mengalami situasi berat dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, kembali kepada ayat yang 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh karena itu dari ayat ini saya mau mengatakan, ingat baik-baik bahwa Tuhanlah Tuhan di atas seluruh kehidupan kita. Dia yang paling tahu secara detail apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dia selalu menjadi Tuhan yang akan menggiring kita ke masa depan yang lebih baik. Karena itu berjuanglah, atau kalau mau juga bersikaplah sebagai seorang yang beriman. Koreksi segala kehidupan supaya kita bisa melanjutkan kehidupan ini benar-benar dalam sebuah anugerah yang besar daripada Tuhan. Karena keputusannya selalu yang terbaik untuk kehidupan kita. Ayatnya yang ke-22, ayatnya yang ke-22 dikatakan, sifat yang dikehendaki pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara-saudara pernah berteman dengan orang yang membohongi saudara? Sakit hati bukan? Benar-benar menyakitkan. Ya, semua. Apakah orang pinjam duit lalu kemudian tidak dikembalikan? Ya, saya dengan Ibu Gembala pernah mengalami itu, tapi saya bilang, lupakan dan ampuni orangnya, ya, karena kita berusaha untuk kembali, dia tidak mau lagi, dia tidak bisa dihubungi lagi, lupakan, ya, padahal itu jumlahnya sangat besar, lupakan, sebab Tuhan tidak akan menutup mata, ya. Jadi kalau bahasa Jawa apa orang bilang, ya, Gusti mboten sarea, Gusti mboten sarea, ya, Gusti mboten ora sarea, pokoknya begitulah, Tuhan tidak tidur. Ya, Tuhan tidak tidur. Jadi saudara-saudara, mari menjaga sebuah komitmen hidup yang disebut bergerak
maju dan berjuang dalam apa yang disebut kesetiaan. Kesetiaan itu dasarnya adalah sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan itu membangun tabiat yang berikut yang disebut kejujuran. Kejujuran akan membuat orang itu tulus. Dan orang yang tulus itu akan berakhir pada sebuah jalan hidup yang disebut siap berkorban untuk kebaikan. Dan apalagi kita yang selalu punya patron iman adalah Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus selalu berkorban untuk kita. Maka bagi orang Kristen, hidup itu harus dijalani sampai pada titik apa yang disebut rela atau sedia berkorban bagi orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jadi kesetiaan itu adalah sebuah bingkai hidup yang disebut bingkai hidup berintegritas, saudara-saudara. Jadi lebih baik orang miskin, ya, tapi dia jujur, daripada kita berteman dengan orang yang kelihatannya berada tapi dia berbohong. Ini sudah dikatakan oleh firman. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara-saudara, mari kita menjaga kesetiaan. Kalau sudah mendapat tugas, setialah. Ya, setia itu saya artikan begini, selalu tahu isi Alkitab. Itu setia yang benar, ya. Karena ada setia yang dipanjangkan begini, selalu setia, selalu selalu tipu, selalu segala tipu ada. Dulu saya pernah menyamakan itu. Jangan setia yang begini, ya. Harus setia yang berdasarkan firman Tuhan atau berdasarkan Alkitab, selalu tahu isi Alkitab. Maka kita akan dapat mempraktekkan nilai kesetiaan yang sungguh-sungguh mempesonakan. Jangan setia yang lain, yang tipu-tipu, segala tipu ada. Itu banyak orang. Saudara-saudara, dunia ini memang diwarnai dengan banyak sekali para pembohong, dengan orang-orang yang tidak punya integritas. Tetapi itulah sebabnya Tuhan datang kepada kita, menunjukkan sebuah jalan hidup dengan Dia menjadi manusia, supaya kita punya contoh, dan seluruh contoh yang diajarkan, yang Dia lakukan, yang Dia praktekkan bisa kita baca dalam Alkitab. Oleh sebab itu, bacalah firman Tuhan setiap saat. Tadi malam saya berjumpa dengan seorang bapak, berdiskusi kami sampai jam 3 berdiskusi, saudara-saudara. Dia mengatakan, Pak, saya setelah baca Alkitab terbuka mata saya. Saya bilang hidup ini kalau tidak pakai Alkitab sempit. Dunia yang kita jalani hari-hari ini kan biasa, apalagi kita di dalam situasi COVID. Yang ada itu ketakutan, kecemasan. Tapi kalau kita lihat dunia ini dalam kacamata firman Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang besar dan luar biasa sebagai bagian dari karya Allah di dalam hidup kita. Kalau kita melihat gereja kita hanya dalam perspektif kacamata manusia biasa, kita akan mengatakan, gerejaku kecil, bahkan belum punya gereja gitu orang ini. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata firman Tuhan, kita akan berbinar-binar, Tuhan pasti akan membuat kita menjadi besar. Maka itu melayani dengan setia, saudara-saudara, ya. Melayani dengan baik, apapun yang terjadi lakukan, ya. Mau jauh-jauh kita berkunjung, ya harus dilakukan, karena setiap jemaat yang diberikan oleh Tuhan itu pemberian Tuhan dan harus direspon dengan penuh sukacita. Setiap orang yang kemudian datang kepada kita, itu adalah anugerah dan karya Tuhan yang besar, saudara-saudara. Ayatnya yang ketiga, dari mana tema tadi diangkat, takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka malam pun mereka puas, tidak ditimpa oleh malapetaka. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, saudara-saudara. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Mendatangkan hidup itu dalam bahasa lainnya memanjangkan hidup. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu, dia akan mengalami kasih karunia Allah yang besar, hidupnya akan dibangun, hidupnya akan betul-betul merasakan kasih karunia. Kemudian sebagaimana firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan diberikan kesempatan. Kalau di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mau pintar bagaimanapun kalau tidak ada takut akan Tuhan, bahaya. Ya, saudara-saudara, dulu kan saya pernah cerita, seorang opa, dia percakapan saya dengan opa. Saya bercakap-cakap dengan opa itu juga pelayan tapi sudah pensiun. Dia waktu saya bercakap-cakap itu udah 80 tahun lebih. Dia bercerita tentang keluarganya. Dia bilang ibu saya berumur sampai 120-an tahun. Wah, kaget saya. Bisa ya hidup orang sampai 120 tahun? Ternyata bisa. Ya, kami di komplek ini ada Ibu Indariati namanya.
anggota jemaat di tempat saya dulu melayani. Sekarang usianya sudah 102 tahun. Lalu kena COVID, tapi dia tenang-tenang saja. Ya, cucunya kena COVID dan agak berat, dibawa ke rumah sakit, dia tenang-tenang saja. Padahal belum divaksin dia itu. Tapi dia sembuh, dia enjoy aja gitu ya. Dia masih sehat, makan, ya sudah saudara. 102 tahun, ini kalau umpamanya nanti sampai Januari, ulang tahunnya Januari, 103 tahun. Saudara-saudara itu ajaib. Jadi Opa Yance tadi mengatakan begini, ibu saya itu usianya 120-an tahun. Ya, neneknya, bukan ibunya, neneknya. Ibunya itu 115 tahun. Nah, saya bilang, Opa berapa bersaudara? Kami bersaudara itu berapa ya? 11 atau 12. Saya bilang yang tertua masih ada, masih umur berapa? 105 tahun. Ya, beberapa tahun lalu itu saya tanya, kakaknya yang tertua 105 tahun. 105 tahun saudara. Ya, saya bilang masih kuat, masih kuat, masih pergi ke pasar. Ya kan? 105 tahun. Dan saya lihat ini Opa energik sekali. Ya, saya bilang bisa jadi Opa nanti sampai 100 tahun. Ya, puji Tuhan, haleluya, doakan saja, hidup ini di tangan Tuhan. Saya tanya Opa, apa resep hidup umur panjang? Kalau umpamanya Opa pelajari dari keluarga, dari nenek sampai orang tua sampai ke Opa. Enggak ada, saya bilang mungkin olahraga, enggak juga, makan ya biasa aja, makan namanya kita di kampung, ada daging kita makan, enggak ada daging makan sayur, enggak usah pilih-pilih saudara-saudara. Tapi dia bilang begini, ada satu perkataan Opa yang selalu diajarkan kepada orang tua dan orang tua meneruskan kami kepada anak-anak, yaitu kalimat yang selalu saya ulang-ulang juga kepada keluarganya, takut akan Tuhan dan jauhi segala kejahatan. Saudara-saudara, hidup ini harus takut akan Tuhan dan jauhi segala kejahatan. Saya mau menekankan hal ini kepada kita semua. Takut akan Tuhan dan singkirkan segala kejahatan. Ya, kejahatan itu bagian dari dosa. Dosa itu dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Hamartia itu bukan sekedar perbuatan-perbuatan dosa. Hamartia itu mau menggambarkan alam kita ini adalah alam yang disebut space dosa, alam dosa. Makanya kita selalu berada dalam kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat salah. Dengan demikian kita harus memagari hidup kita dengan firman Tuhan, dengan ibadah, dengan doa. Yang paling penting harus ada semacam prinsip sebagaimana tema hari ini, takut akan Tuhan. Kalau umpamanya kita ikut Opa Pendeta Yance tadi, lanjutkan dengan yang berikutnya, dan jauhi segala kejahatan. Jangan lakukan, karena itu mendatangkan kehidupan dan juga memanjangkan umur. Dan orang seperti itu yang takut akan Tuhan, malam pun ia puas. Malam di sini bukan cuma sekedar menunjukkan hari yang gelap, tetapi dia menggambarkan hidup yang kelam, yang penuh dengan penderitaan. Orang yang takut akan Tuhan, mau menderita bagaimanapun, mau COVID situasinya bagaimanapun, dia tetap puas. Puas di sini, dia tetap bersyukur, dia tetap memuji-muji Tuhan, dia tetap melakukan hal-hal yang benar dalam rangka ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia tetap memberi, dia tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, baik pelayanannya maupun kerjaannya, dan tidak akan ditimpa malapetaka. Ada amin. Tidak ditimpa malapetaka. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.